Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, warzuqni ilman wasi'a. Langsung saja pada materi, yaitu akan menjelaskan tentang awal mula diciptakannya Arsy. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas pun berkata, lamma khalaqallahu taala al-arsy, ketika Allah mau menciptakan arsy, amara hamalatal arsy, Allah memerintah kepada malaikat hamalatul arsy. Jadi arsy itu yang diciptakan oleh Allah. Kalau hamalatul arsy itu malaikat hamalatul arsy, jadi malaikat yang memikul arsy. Bihamlihi pasukila alaihim, jadi Allah memerintah kepada malaikat hamalatul arsy untuk memikul arsy, pasukila alaihim, tapi merasa berat. Arsy begitu besar, halnya seperti kita membuang kuntung rokok di tengah-tengah lapangan. Nah, kuntung rokok itu halnya seperti dunia, dan lapangan itu arsy. Itu daripada besarnya arsy. Makanya dipikul oleh malaikat hamalatul arsy semuanya ada 4 kalau nggak salah. Nah, nggak mampu, jadi pasukila, berat sekali. Allah Ta'ala, dari sana Allah pun berkata kepada malaikat hamalatul arsy, kulu, ucapkanlah subhanallah. Faqalat, dari sana hamalatul arsy pun, malaikat hamalatul arsy mengucapkan apa yang diperintah oleh Allah, subhanallah. Pahala pasahala alhamdu alaihim, jadi setelah membaca subhanallah jadi ringan. Jadi ringan, memikul arsy itu jadi ringan. Faja'alu yaquluna tulad dahri. Nah, dari sana setelah diberikan ucapan oleh Allah subhanallah, yaquluna tulad dahri, jadi sepanjang masa terus membaca subhanallah 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 subhanallah, ila anna khalaqallahu ta'ala Adam, terus sampai Allah pun menciptakan Nabi Adam. Falamma khalaqa Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, wa atosa, Nabi Adam pun bersin, walhamahu, terus Allah memberikan ilham kepada Nabi Adam, qaula alhamdulillah. Jadi Adam, ketika kamu bersin ucapkan alhamdulillah. Faqala, lalu Nabi Adam pun berkata alhamdulillah, karena dikasih tahu oleh Allah. Wa qala Allah Ta'ala, ketika Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, Allah pun menjawab yarhamukallah. Jadi itu ketika ada orang yang bersin alhamdulillah, terus jawab yarhamukallah, jawab lagi yahdikumullah, usibalakum. Jadi terus ada terusannya. Nah, faqalatul malaikat, lalu malaikat pun berkata, hadihi kalimatun jalilatun, inilah kalimat yang sangat agung dari lafaz alhamdulillah. Nah, terus dari sana malaikat pun mengumpulkannya dari kalimat tersebut. Faqalu tulud dahri subhanallah walhamdulillah, jadi diambil juga sama malaikat. Jadi sudah subhanallah juga ditambah alhamdulillah. Jadi selamanya sepanjang masa malaikat hamalatul arsy itu membaca subhanallah walhamdulillah. Ini awal mula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Awal mula ada bacaan seperti itu. Wasahala alaihim, ketika ditambah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, tambah ringan. Jadi arsy itu yang dipikul oleh malaikat hamalatul arsy jadi tambah ringan. Paukol awal, jadi beda sama yang awal. Jadi yang awal kan membaca subhanallah enggak ditambah alhamdulillah, tapi sekarang tambah alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, jadi tambah ringan. Wadamu alaihi, jadi selamanya membaca alhamdulillah subhanallah walhamdulillah. Ila anna ba'asallahu ta'ala, sampai Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Wa kana
awwalu man ittakhadal asnam. Jadi Nabi Nuh itu orang yang pertama yang mengambil asnam, yaitu patung, kaum Nuh, dari kaumnya Nuh. Jadi kaum Nuh dulu pun menyembah pada patung. Jadi diambil oleh Nabi Nuh. Dari sana Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh liya'mura qaumahu. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh supaya memerintahkan kepada kaumnya ayyaqulu la ilaha illallah. Memerintahkan kepada kaumnya, pada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh pun memerintah kepada kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena yang disembah itu patung tadinya. Tolong beritahu kepada kaum untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa yardanu anhum. Dari sana Nabi Nuh pun memberitahu kepada kaumnya. Faqalatil malaikat, hadihi kalimatun sayyatun. Faqalatil malaikah, dan malaikat hamalatul arsy pun berkata, hadihi kalimatun salisatun jalilatun. Wah, ieu kalimat nu katilu ieu agung ya. Ketambahan la ilaha illallah gitu. Jadi ditambah la ilaha illallah. Terus podammuha, dari sana malaikatul arsy pun mengumpulkan. Faja'alu yaquluna tulud dahri. Jadi selama sepanjang masanya itu membaca subhanallah, ketambah walhamdulillah, tambah lagi wala ilaha illallah. Jadi ada 3 subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ila anna ba'asallahu ta'ala Ibrahim. Dari sana Allah pun mengutus Nabi Ibrahim. Falamma ba'asahu amarahu bil qurban. Ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim, dan Allah pun memerintah kepada Nabi Ibrahim untuk kurban, yaitu kurban Nabi Ismail. Summa pada ibnahu bil kabsi. Karena kurban Nabi Ismail tidak jadi Allah pun menggantikannya. Anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, diganti dengan kabsi, yaitu dengan domba. Falamma ra'a al-kabsa qala. Ketika Nabi Ibrahim melihat domba, karena anaknya enggak jadi, yaitu Nabi Ismail enggak jadi disembelih, Nabi Ibrahim pun berkata Allahu Akbar. Jadi dari sana malaikat hamalatul arsy bacaannya ditambah lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Parohan bidzalika. Faqalat malaikat hadhihi kalimatun rabi'atun syarifatun. Kalimat yang keempat yaitu kalimat Allahu Akbar, yang kalimat yang sangat mulia. Fadammuha ila hadhil kalimat salata. Terus malaikatul arsy pun mengumpulkannya dari 4 kalimat itu, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dikumpulkan oleh malaikatul arsy, karena malaikat arsy itu tugasnya memikul arsy. Falamma hadasa faja'alu yaquluna tulud dahri. Jadi malaikatul arsy itu sepanjang masanya sampai yaumil qiyamah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu selamanya. Falamma hadasa Jibril, ketika malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad soal malaikatul arsy itu, menceritakan kepada Rasulullah, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dari sana Nabi Muhammad pun ta'ajjuban, merasa takjub, aneh. Karena merasa aneh, Nabi Muhammad pun berkata, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Jibril alaihi salam, nadummu hadhil kalimat ila haula'il kalimatil arba. Jadi kalimat ini kalimat yang sangat mulia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil alim. Jadi awal mula cerita adanya lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil alim. Jadi awal mulanya waktu Allah menciptakan arsy. Arsy begitu berat.
hamalatul arsy, malaikat hamalatul arsy begitu berat memikul arsy, karena arsy itu lebih besar 7 lapis daripada bumi besarnya arsy, jadi berat untuk memikulnya. Itulah cerita Allah menciptakan arsy, bahwa ada satu riwayat pun mengatakan arsy itu, kata Imam Kusyairi, Jabi ba'dil ahbar anna malakan minal malaikat qala ya rabbi inni uridu an aral aras, bahwasanya ada satu malaikat dari malaikatnya Allah, ya rabbi inni uridu an aral aras, ada satu malaikat meminta kepada Allah untuk melihat aras. Fahalaqallahu lahu salasina alfajarah, dari sana Allah menciptakan kepada malaikat tersebut salasina alfan, 30.000 sayap, wa tara biha salasina alfasanah. Nah, 3.000 sayap itu tujuannya agar malaikat tersebut bisa terbang. Diberikan sayap 3.000 sayap itu supaya bisa terbang. Faqalallahu hal balagatta. Terus Allah pun berkata kepada malaikat itu, hal balagatal al arsyu, apakah engkau sudah sampai ke arsy? Faqala lam aqta. Kata malaikat tersebut, belum sampai. Buda asyri komatil arsy, karena arsy itu sangatlah jauh, sangatlah besar. Pas tak dara minallahi ta'ala ayya udah. Terus dari sana malaikat tersebut pun balik lagi ila makanihi, pada tempatnya. Jadi satu malaikat meminta untuk dilihatkan arsy itu seperti gimana arsy. Lalu Allah memberikan sayap 3.000 sayap. Tapi untuk melihat arsy belum sampai, karena arsy begitu besar. Allah pun berkata, udah sampai belum? Belum ya Allah. Lu lega jarang teh itu luas. Ternyata arsy itu sangat luas. Jadi dicontohkan hanya seperti yang tadi pertama dijelaskan, seperti kuntung rokok misalkan, atau apa, sesuatu yang dibuang ke tengah lapang. Nah, lapangan itu disebutnya arsy misalkan. Terus yang dibuangnya itu misalkan kuntung rokok atau apa, sesuatu benda yang kecil dibuang di tengah-tengah. Nah, itu yang dibuang itu ternyata bumi. Jadi besar arsy ketimbang bumi. Besar banget bumi. Tapi ada lagi makhluk yang diciptakan oleh Allah, atau tempat yang diciptakan oleh Allah lebih besar daripada dunia, yaitu arsy. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.